Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Langsung aja, dalam video aku kali ini aku ingin menjelaskan tentang urutan pengerjaan hitungan matematika. Nah, di dalam matematika kita tahu bahwasanya ada beberapa bentuk ya dalam hitungan matematika, yaitu yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, yang keempat ada pembagian, yang kelima ada tanda kurung, yang keenam ada perpangkatan. Kemudian yang terakhir adalah operasi akar. Nah, di dalam bentuk hitungan matematika ini kita harus tahu ketika bentuk-bentuk ini muncul pada saat yang bersamaan, mana yang lebih dulu yang harus kita hitung. Nah, ini urutannya. Yang pertama tanda kurung. Kita harus menghitung yang ada di dalam tanda kurung dulu. Nah, setelah tanda kurung kita hitung, kita masuk ke yang kedua, yaitu menghitung pangkat dan akar. Setelah pangkat dan akar, kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian. Kemudian yang keempat, penjumlahan dan pengurangan. Nah, artinya tanda kurung itu sendiri ya. Pangkat dan akar itu sama derajatnya, sama tingkatannya. Jadi ketika muncul bersamaan, kita mengerjakan yang paling kiri lebih dahulu. Perkalian dan pembagian itu juga sama tingkatannya. Ketika muncul bersamaan, kita kerjakan yang paling kiri dahulu. Kemudian yang keempat, penjumlahan dan pengurangan juga tingkatannya sama. Nah, kita langsung ke contoh. Yang pertama yaitu jika ada tanda kurung, kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang tanda kurung yang saya maksud seperti ini. Nih. Misalnya 5 ditambah dalam kurung 4 dikali 2 itu sama dengan yang di dalam kurung kita kerjain dulu. 4 dikali 2, 4 dikali 2 nya kita kerjain 8. Nah, ini tetap ya 5 ditambah 4 dikali 2 8. Kita nggak bisa mengerjakan 5 ditambah 4, nggak bisa. Kita harus kerjakan dulu ini dalam kurung. Jadi 8 plus 5 sama dengan 13. Kemudian contoh selanjutnya, di sini ada 4 kali dalam kurung 5 min 2. Nah, 5 min 2 nya kita hitung sendiri. 5 min 2 3 kan. Jadi 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Gampang ya kalau untuk yang tanda kurung. Nah, selanjutnya di sini ada pangkat atau akar. Untuk pangkat atau akar itu kedudukannya setingkat, maka kerjakan dari kiri, maksudnya yang paling kiri itu yang awal ya, yang awal duluan, yang mana yang lebih dulu kita temui di dalam sebuah kalimat matematika. Misalnya seperti ini, 4 pangkat 2 dibagi dalam kurung 4 kali 2 ditambah akar 9. Kita kerjakan di dalam kurung kan, di dalam kurung ini kita kerjain sendiri. Nih, dalam kurung sama dengan 8. Kemudian setelah dalam kurung, tingkatan yang kedua setelah mengerjakan dalam kurung kan adalah pangkat dan akar. Pangkat dan akar ini sama, jadi kita kerjakan yang paling kiri dulu. 4 pangkat 2 16. Kemudian setelah yang ini selesai, kita akar 9 sama dengan 3. Ini tanda-tandanya tinggal turunkan saja. Ini sama ya, ini sama bagi, ini sama tambah. Jadi 16 dibagi 8 ditambah 3. Nah, sekarang ada tanda lagi tersisa bagi dan tambah. Nah, bagi dan tambah itu kita harus mendahulukan bagi. Jadi kita bagi dulu. 16 dibagi 8 sama dengan 2 ditambah 3. Jadi hasilnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu ingat ya. Jadi ini misalnya pembagiannya juga sebelah kanan, tambahnya sebelah sini, kita harus mendahulukan yang bagi. Tapi ketika dia setara seperti bagi dengan kali, akar dengan pangkat, atau kurang dengan tambah, kan setara. Nah, jadi kita mulainya dari kiri dulu. Kita langsung ke next. Di sini ada perkalian dan pembagian. Kedudukannya setingkat, maka kerjakan dari kiri. Perkalian, pembagian itu dia sama rata. Sama. Jadi ketika menemukan soal yang munculnya sama dalam satu kalimat matematika, kita kerjakan yang paling kiri dulu. Kita langsung ke contoh. Misalnya ini. 24 dibagi dalam kurung 4 min 2 dikali 9. Nah, caranya kan tadi kita ingat ya, yang paling pertama kali dikerjakan itu tetap dalam kurung. Kita turunin 2. 24 kita turunin, dibagi dalam kurung kita langsung kerjakan. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kalinya diturun. Kemudian setelah dalam kurung kita kerjakan yang akar. Ingat ya,
urutannya itu kurung, akar pangkat, kali bagi, dan tambah kurang. Nah, jadi itu harus ingat di luar kepala mana yang lebih dulu harus kita hitung gitu, harus kita operasikan. Nah, ini yang pertama kurung, kemudian kita ke akar 3. Ini jadi ini 24 turun, baginya turun, ini kita akan langsung kerjakan sama dengan 2 dikali akar 9 adalah 3. Nah, tinggal kali dan bagi. Kali dan bagi ini kan sama ya, tingkatnya sama. Kali dan bagi itu tingkatannya sama, jadi kita mulai dari sebelah kiri. 24 dibagi 2, 12. Kalinya turun, ini 3. Baru 12 dikali 3 sama dengan 36. Nah, untuk biar kita lebih memahami, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada 2 dikali dalam kurung 4 tambah 2, kemudian dibagi akar 16. 2-nya tetap nggak kita hitung dulu ya, kalinya turun. Dalam kurung kita hitung terlebih dahulu, 4 ditambah 2 sama dengan 6, kemudian baginya turun. Nah, setelah dalam kurung kita kerjakan ke akar. Akar 16 sama dengan 4. Baru sisa bagi dan kali. Bagi dan kali karena setara, kita kerjakan yang kiri dulu. Nah, 2 dikali 6 sama dengan 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Selanjutnya kita ke penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan dan penjumlahan. Kedudukannya setingkat, maka kerjakan dari kiri. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu ingat ya, setingkat, maka dikerjakan dari kiri dulu. Penjumlahan dan pengurangan ini sebenarnya terakhir dikerjakan setelah yang kurung, akar pangkat, dan kali bagi. Ini contohnya untuk yang tambah kali, misalnya ada 5 ditambah 9 min 1. Ini gampang ya, kalau untuk bagi kali ini saya kasih contoh yang gampang aja. 5 ditambah 9 min 1 yang dikerjakan dahulu karena dia tambah sama kurang setara, jadi kita kerjakan paling kiri. 5 ditambah 9 sama dengan 14, kemudian min 1. Jadi hasilnya 14 dikurang 1 sama dengan 13. Contoh yang kedua, di sini ada 15 dikurang 6 ditambah 1. Lagi-lagi kurang dan tambah itu setara, jadi kita kerjakan paling kiri. 15 dikurang 6 sama dengan 9. 9 sini ya, tambahnya tetap 1. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, setelah kita mempelajari bentuk yang di atas tadi, beberapa macam bentuk itu, jika kita menemukan di dalam kalimat matematika itu operasi hitung yang dicampur, ada akar, pangkat, tambah, kurung, bagi, kali, diacak, maka kerjakan menurut urutan. Kurung dulu, ingat yang di dalam kurung dulu dikerjakan, kemudian baru akar dan pangkat. Yang mana yang lebih paling kiri itu yang dikerjakan pertama, kemudian ada bagi dan kali juga mana yang paling kiri, kemudian ada tambah dan kurang juga mana yang paling kiri. Lanjut kita langsung ke soalnya. Di sini misalnya ada 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 2 dibagi akar 16 ditambah 20 min 3 pangkat 2. Nah, di sini kan udah lengkap ya, ada kurung, ada akar, ada bagi, ada tambah, ada kurang, dan ada pangkat. Cara mengerjakan soal seperti ini, ingat kita dahulukan yang dalam kurungnya. Jadi 2 tetap turun dulu ya, 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini 6, baginya tetap turun. Kemudian setelah dalam kurung kita kerjakan yang akar. Nah, akar dari 16 sama dengan 4 ditambah tetap turun seperti biasa, ditambah 20 sama dikurangin. Setelah dalam kurung kita kerjakan yang akar. Setelah yang akar kita kerjakan yang pangkat. Karena akar dan pangkat sama, tapi akar muncul lebih dulu, kita kerjakan akar 16 sama dengan 4 ditambah 20 dikurang 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, baru kita hitung. Di sini ada kali, bagi, tambah, kurang. Kita dahulukan yang kali dan bagi. Kali dan bagi yang paling kiri yang mana? Kali. 2 dikali 16 sama dengan 12. Kemudian dibagi 4 ditambah 20 min 9 ya. Tetap ya seperti biasa. Kemudian tinggal yang tersisa adalah bagi, tambah, dan kurang. Tetap kita dahulukan bagi. 2 dibagi 4 sama dengan 3.
baru tambahnya turun, 20 turun, min 9. Jadi 3 plus atau 3 ditambah 20 min 9. Tinggal penambahan dan pengurangan. Tambah dan kurang ini setara, jadi kita kerjakan yang paling kiri. 3 ditambah 20 sama dengan 23 min 9. Jadi 23 dikurangin 9 sama dengan 14. Cukup sekian video dari saya kali ini tentang urutan pengerjaan matematika. Sebenarnya ini harusnya ini video saya buat di awal ya, karena ini adalah yang dasar banget dan yang paling dasar banget. Jika kita tidak menghafal ini, itu pasti jawaban kita salah. Kalau kita tidak ingat mana yang didahulukan, mana yang dikerjakan terakhir. Jadi jika ada yang belum paham, silahkan diulang lagi videonya. Dan like dan subscribe, dan jangan lupa share agar teman-temannya juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.